Selamat datang di video tutorial untuk pemakaian Web PTX Dispatch Console. Kali ini kita akan mulai dengan sign in ke aplikasi tersebut. Dalam hal ini kita menggunakan account ini dan dimasukkan dengan passwordnya. Baik, saat ini kita sudah bisa login ke aplikasi tersebut, di mana aplikasi ini diproduksi oleh Motorola Solution. Berikut, dan di sebelah kanan, paling atas, kita akan melihat waktu, dan di sebelahnya kita akan melihat ID dari konsol tersebut, yaitu ID dari user dispatch console. Dalam hal ini, dalam ID tersebut, kita bisa melihat status dari ID tersebut. Kita bisa select available atau do not disturb. Available artinya user tersebut dapat dihubungi setiap saat. Kalau di-select do not disturb, artinya user tersebut tidak dapat dihubungi. Oke, pada saat ini kita select available. Di sebelah berikutnya, paling atas, kita bisa men-select kalau kita mau keluar dari aplikasi tersebut. Lalu di sebelah sini, ini namanya setting. Dalam setting kita bisa men-set beberapa submenu, yaitu general yang terdiri dari language, yaitu artinya bahasa. Saat ini yang tersedia adalah bahasa Inggris. Begitu juga dengan waktu, begitu juga dengan tone formatnya, dan juga mengenai kontaknya. Di sebelah bawah tersedia dengan fitur-fitur yang saat ini available atau tersedia dalam aplikasi tersebut untuk user tersebut. Oke, baik, kita mulai dengan generalnya, lalu lanjut dengan account-nya. Tadi kita sudah login menggunakan account yang dimaksud. Kalau kita mau ganti password, kita dapat ganti passwordnya di sini. Nah, berikutnya ada alert. Alert ini adalah alert atau notifikasi yang kita perlukan, baik itu dalam hal yang sifatnya umum maupun yang sifatnya status. Begitu juga dengan recording. Kalau kita mau melakukan recording, dalam hal ini recording dapat dilakukan secara otomatis. Untuk device ini adalah perangkat-perangkat yang kita pakai dalam aplikasi berikut. Tone adalah nada yang kita pakai baik dalam fitur-fitur, baik dalam kalau kita ada miss call, kalau ada aplikasi yang menggunakan geofence, pengiriman message, emergency, begitu juga ada namanya voice, suara, status, dan juga incoming video alert. Berikutnya berisi notifikasi. Notifikasi ini bisa dapat dalam bentuk visual, begitu juga ada desktop notifikasi. Map ini adalah untuk menunjukkan kalau kita akan men-select misalnya talk group, nanti ada warna merah. Kalau kontak bisa kita select juga warna merah, dan ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga dalam hal ini kita bisa lanjut ke location. Location ini berisi dari aplikasi, jarak, dan juga geofence. Artinya kita bisa men-select boundary dari pengguna. Berikutnya mengenai about. About adalah versi dari aplikasi tersebut. Baik, kita lanjut berikutnya dengan men-select bagian dari layout. Layout tersebut bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, berikutnya adalah nah, ini untuk mengganti dari theme. Theme-nya bisa kita ganti gelap dan juga bisa kita ganti terang. Jadi tergantung dari kondisinya. Misalnya kita berada di lokasi yang terang, kita bisa menggunakan theme yang agak gelap. Kalau lokasinya memang terang, kita bisa mengganti gelap. Kalau lokasinya memang
gelap, kita bisa mengganti theme-nya yang terang. Dan berikut ini adalah mengenai mikrofonnya. Jadi kita bisa select pada saat kita melakukan call. Bagian ini mengenai status dari aktivitas kita dan begitu juga dengan pengguna, baik itu kontak ataupun talk group yang sedang kita hubungi. Di sisi paling kiri adalah monitoring. Jadi sisi monitoring adalah bagian dari talk group yang memang kita akan monitor. Nah, talk group tersebut dapat kita tambahkan, begitu juga dapat kita keluarkan. Nah, contohnya misalnya ini talk group Babin Nusantara ada di sini. Kalau kita mau nambahkan talk group lain yang akan kita monitor, kita bisa tambahkan di sini. Nah, talk group ini ketika mereka beroperasi, kita dapat monitor talk group mana yang sedang berkomunikasi. Lalu berikutnya di sini ada menu-menu yang sifatnya favorite. Nah, favorite ini adalah pengguna-pengguna yang sering kita pakai, sering kita hubungi. Nah, dapat kita masukkan di sini. Baik itu dalam kontak, misalnya salah satu talk group yang berikut sering kita hubungi, nah kita bisa masukkan sebagai favorite dengan menambahkannya ke bagian favorite. Nah, di sini pengguna tersebut sudah masuk ke bagian favorite. Begitu juga talk group, kita bisa tambahkan ke bagian favorite, misalnya salah satu talk group, kita akan tambahkan ke favorite, dan dia akan ditambahkan ke bagian favorite. Oke. Nah, di bagian ini adalah terdiri dari satu orang, artinya adalah kontak. Kontak ini bersifat semua kontak yang dapat kita hubungi. Kalau kita ingin menambahkan kontak, dapat kita hubungi dengan operator supaya menambahkan kontak tersebut ada dalam list dari ID kita. Misalnya kita pengguna ini, kita mau menambahkan kontak, misalnya kontak selain yang terdisplay di sini, kita dapat menghubungi operator yang ada di DC Center Cikeas. Untuk talk group tersebut juga ini talk group yang sudah disetting dalam server. Nah, kalau kita mau menambahkan talk group yang sifatnya permanen, karena talk group ini adalah permanen, kita dapat menghubungi DC Center Cikeas Console. Nah, bagian ini adalah bagian yang disebut dengan broadcast. Broadcast ini adalah broadcast yang memang sudah disetting di dalam server. Kalau kita menambahkan, kita bisa menambahkan melalui DC Center Cikeas. Bagian berikut adalah bagian dari area talk group yang dapat kita tambahkan di sini. Misalnya ini adalah area talk group. Seandainya kita ingin menambahkan area talk group yang ingin kita monitor, kita bisa menambahkannya dengan menambahkan di sini. Misalnya kita ada sesuatu talk group yang akan kita tambahkan, kita create namanya mungkin peserta pemilu atau pemonitor pemilu. Kita bisa dapat type di sini pemilu. Oke, bisa kita tambahkan siapa yang jadi membernya. Misalnya member yang tadi mungkin pengguna berikut, kita bisa tambahkan di sini. Oke, lalu sesudah itu kita select OK. Nah, pengguna tersebut, member-member yang ada ini sudah masuk ke dalam area dari talk group kita tadi. Nah, kalau kita select di sini, nah, pengguna tersebut sudah masuk ke dalam, pengguna ini sudah masuk ke dalam area dari talk group kita. Oke, dan berhasil dan muncul di sini. Nah, begitu caranya kalau kita untuk memonitor sesuatu pengguna, kita masukkan dalam satu area talk group dan kita bisa monitor mereka berada di dalam lokasi ini. Oke. Lalu berikutnya kita juga bisa menambahkan talk group sendiri. Kalau kita misalnya menginginkan beberapa user masuk dalam talk group yang sifatnya temporary, kita bisa menambahkannya di sini. Misalnya ada beberapa pengguna, kita masukkan dalam talk group yang ingin kita lakukan komunikasi hanya dengan mereka saja secara temporary. Nah, di sini kita bisa tambahkan create my talk group.
Nah, kita bisa create talk group ini artinya talk group atau mungkin Binmas 01. Nah, talk group tersebut sudah ada dalam list talk group kita. Binmas 01. Nah, kalau kita mau menambahkan bisa juga. Kita bisa menambahkan usernya atau meremove usernya. Jadi kalau kita mau mendelete juga bisa, dan kita juga bisa mengirimkan lokasi, melihat posisi mereka, dan dapat melakukan komunikasi secara bersama dengan mereka. Oke. Lalu berikutnya, era ini adalah message. Message adalah kita dapat mengirimkan dalam bentuk message kepada beberapa talk group atau beberapa member, sehingga kita pada saat kita membutuhkannya. Misalnya salah satu member ini kita kirimkan message, misalnya testing, dapat kita select di sini, dan dia sudah terkirim. Jadi member tadi sudah menerima message dari kita. Nah, untuk membalasnya, dia juga bisa membalas dan kita bisa menerima kembali message yang dari orang tersebut. Coba saya tap di sini dari member tersebut dengan membalas terima. Oke, sebentar saya akan membalasnya ke kontak yang tadi. Oke, jadi ini dari Deputy 03, saya akan select member dulu, baru saya kirimkan ke pengguna. Tersebut dan memasukkan message. Sebentar saya kirim dulu ke kontaknya bentar saya kirim message. Terima kasih. Nah, kita sudah menerima message terima kasih dari pengguna tersebut. Nah, berikut adalah message dari pengguna tersebut sudah kita terima. Oke, ini dia. Juga kita bisa mengirimkan message ke talk group juga. Misalnya ini ada talk group. Oke, dalam talk group tersebut misalnya tadi yang sudah kita create ini dispatch, kita juga bisa mengirimkan message kepada mereka. Nah, seluruh pengguna tersebut sudah menerima message dari kita. Nah, kita juga bisa membalas dari pengguna tersebut, juga membalas, dan kita juga bisa menerima message-nya. Oke. Oke. Nah, lalu dari posisi, ini adalah posisi GPS. Kita bisa melihat posisi GPS baik posisi dari members, misalnya dari kontak, salah satu kontak mungkin kita lihat posisinya ada di sini. Kita bisa lihat posisinya. Oke, nah ini kelihatan posisinya. Nah, begitu juga kita bisa melihat posisi dari grup. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ingin melihat posisi dari grup, kita bisa klik di sini. Nah, ini tadi posisi grupnya sudah kelihatan. Baik, kita lanjut dengan melakukan call. Nah, kita mulai dengan melakukan private call. Private call adalah pembicaraan dari dispatch console ke salah satu member. Jadi kita tap di sini, kita klik dulu. Ini artinya member tersebut memilih present, maksudnya available location-nya, dan member tersebut aktif, jadi berwarna hijau.
Artinya, dan member tersebut dapat kita hubungi baik video maupun call, dapat kita kirim instant personal alert, dapat kita lihat posisinya, dan dapat kita kirimkan message. Baik, kita coba salah satu mungkin dengan melakukan call. Nah, terdisplay di sini, baru kita lakukan PTT. Nah, kita sudah menghubungi pengguna tersebut. Nah, pengguna tersebut kita hubungi tadi. Nah, saat ini dia juga bisa membalas dari komunikasi yang tadi sudah kita hubungi. Jadi, dia bisa membalas dengan PTT. Oke, itu artinya pengguna tersebut sudah menghubungi kita. Jadi, berwarna kuning. Nah, begitu selesai, kembali berwarna putih. Nah, kita juga dapat melakukan video call. Jadi, dalam hal ini, kita dapat melakukan video call. Nah, ini dia sudah accept. Nah, kalau dia sudah accept, kita dapat berkomunikasi. Oke, mungkin kita coba lagi ya, karena saat ini kita masih menggunakan jaringan Wi-Fi, jadi barangkali dia belum accept. Nah, kalau dia sudah accept, baru kita bisa berkomunikasi. Nah, ini kita sudah bisa melihat dan bisa berkomunikasi. Oke, nah, begitu juga kita juga dapat melakukan instant. Nah, ini kita memanggil pengguna tersebut dengan personal alert. Nah, personal alert itu artinya bahwa pengguna tersebut, misalnya dalam kondisi meeting, kita hanya mau memberikan dia alert supaya menghubungi kita kembali. Nah, begitu juga seperti yang saya sebutkan tadi, location, dan juga dalam hal ini kita juga mengirimkan dia message. Tadi sudah kita coba melakukannya. Nah, bagian paling bawah ini berisi miss call. Jadi tadi ada miss call, ada miss call di sini. Kita bisa melihat bahwa kita melakukan miss call kepada pengguna tersebut, dia akan kelihatan di sini. Begitu juga tadi kita mengirimkan instant messaging di sini. Nah, pengguna tersebut juga ada, kelihatan kalau kita dihubungi dan dia tidak membalas, nanti akan kelihatan di sini. Baik, nah, dalam hal ini, aplikasi ini dapat kita tambahkan semua kontak yang ada, tersebut yang ada di sini, dengan menghubungi DC Center Cikeas. Begitu juga kalau kita mau menambahkan permanent talk group, DC Cikeas ada di sini. Sekian dulu untuk pemakaian basic dari web PTX Dispatch Console. Di lain waktu, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke operator DC Center Cikeas. Terima kasih.